Jadi sebagai bocoran itu album Demi Masa itu album panas sebenarnya. Masa gini-gini aja hidup lu doi? Iya gini aja hidup lu anjing. Jadi setelah Cakdi fandom gue tuh sama Boots Riley gitu. Kemarin tuh udah minta juga di DM gitu yang mau nggak featuringan gitu. Jadi seorganik itu kejadiannya Kang ya, kolaborasinya. Seorganik gitu. Lagi ada di tempat tiba-tiba. Betul. Sebenarnya apa yang kejadian di Bandung itu banyaknya sebenarnya organik. Tapi bisa digarisbawahi itu berasal dari nongkrong bareng ya Kang ya. Nongkrong. Itu si Crowbar bikin album tuh gara-gara nongkrong. Ayo welcome back di Hip Hop Hore di segmen What's Poppin'. Masih dengan saya Tuan 13 dan juga Yako. What's Poppin' adalah segmen tentang kita membahas sesuatu yang lagi poppin'. Oke. Tapi di episode ini kita nggak membahas sesuatu yang poppin. Karena beliau poppin terus. Ada terus. Di radar ada terus. Ya kan di pergerakan hip hop ada terus. Gak cuma pergerakan hip hop sebenarnya Pi. Dan kadang-kadang ada yang rilisan baru, kadang-kadang ada di belakangnya. Iya betul. jadi ini everywhere. Jadi ini bukan segmen What's Poppin' tapi Always Poppin'. Always Poppin'. Exactly. Mungkin penasaran ya teman-teman hip hop siapa nih yang kita rasa ada di kita radar. nggak perlu introduce panjang-panjang kok. Lebih seru ngobrol langsung sama orangnya. Langsung aja deh. Ayo, silakan perkenalkan. Saya agak kaku nih saya nih. Oke, langsung aja teman-teman di Papore. Please welcome Kang Ucok Homicide. Kang, selamat malam. Selamat malam Upi, selamat malam Yako, selamat malam teman-teman di sana semua. Waduh, akhirnya bisa ngobrol langsung nih. Iya, alhamdulillah. Kabar baik ya Kang? Baik, sehat. Mantap. Semoga teman-teman sehat-sehat juga. Ini lagi di rumah Kang? Di rumah ini. Okay. Baru pulang setengah jam yang lalu. Dari Grimlock Kang? Dari mana-mana sebetulnya. Wow. Karena hujan juga sih, emang hujan tuh jadi kayak agenda agak kacau balau gitu. Iya, ini kayaknya semua emang udah mulai ini rata ya musim hujan ya. Ini bukan hujan sebenarnya itu water cannon. Kenapa? Gede juga tadi di sana hujan. Wah, gede seharian, banjir. Oh ya. Dan beberapa tempat di Bekasi juga sepertinya tinggi ya curah hujannya dan membuat banjir di mana-mana. Emang alam lagi berantakan. Ya, semoga nggak ada teman-teman yang kena musibah ya. Amin Kang, amin. Oke, Kang. Ini mungkin banyak yang pingin tahu kabarnya Kang Ucok tuh gimana nih selama pandemi ini ngapain aja? Basically kayaknya kalau 3 bulan berapa bulan pertama pandemi ya kayaknya berapa bulan pertama pandemi itu kayaknya sama aja sama kayak semua orang gitu, jadi kayak adaptasi, kebingungan dan lain sebagainya dan berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan gitu dengan selama ini tuh apa sih namanya berjarak dan lain sebagainya, kerja di rumah dan lain sebagainya, tapi itu pun cuma sampai Lebaran kayaknya ya. Cuma setelah Lebaran ke sini tuh kayaknya udah jadi kayaknya udah balik new normal yang dinormalkan. Yang dinormalkan dan lain sebagainya, tapi kita berusaha untuk bisa bikin apalah gitu yang bisa. Kebenaran kemarin pas waktu bulan sesudah Lebaran juga karena kita memang harus pindahan juga. Ya. Grimlock tuh pindah kantor lah gitu. Jadi kayaknya emang ada waktu-waktu adaptasi juga kita ke tempat baru, pindahan dan lain sebagainya. Jadi banyak waktu yang terpakai sama beberapa agenda yang dalam tanda kutip tidak produktif. Kayak gitulah. Kayak pindahan kan. Ya karena proses pindahan ya Kang ya. Iya. Dimana-mana nyebelin lah pindahan itu. Ini yang pindah Grimlocknya aja, studio-studionya atau sama Boogie Down-nya sekalian tuh Kang? Sekalian. Karena semuanya dipindah ya? Betul. Boogie Down tuh basically itu tempat ngopi kawan-kawan yang suka nangkring di Grimlock. Ceritanya gitu, pendek kata gitu. Pendek cerita tuh dulu sering banyak orang nangkring di Grimlock, ya udah kita sering beli kopi di depan sana gitu, di mana akhirnya dibikin Boogie Down itu, akhirnya gitu, sesimpel itu sebenarnya.
Jadi emang kalau mau nongkrong di Grimlock ya udah ada tempat kopinya. Udah ada tempat kopinya ya. Gitu kayak gitu. Oh, kita belum mampir kantor baru nih, kok. Belum, kan baru banget itu Harus selama segera. pandemi ya. Harus segera Di ke Bandung. Suralaya ya sekarang ya Kang ya. Suryalaya. Suryalaya, oke. Surya 12. Nah, dan speaking of Grimlock, itu kan Kang Ucok adalah seorang ya yang ada di belakang Grimlock nih ya kan, dengan dari segi art direction ya, dari segi music direction ya, segala macamnya. Nah, kemarin baru aja Grimlock tuh rilis Project Dash Jam ya Kang ya. Nah, itu boleh diceritain nggak Kang, Project Dash Jam ini apa sih Kang sebenarnya? Sebenarnya justru kalau Death Jam-nya sendiri sebenarnya bukan proyek Grimlock dalam artian memang rilisan, bukan. Jadi itu jadi harus dipisahkan. Kita sebagai memang ada apa ya namanya sebagai kawan-kawan pelaku musisi itu bikin karya dan lain sebagainya, bikin rilisan. Tapi lepas dari situ juga kita kebetulan juga fans musik gitu. Bahkan fans dulu sebelum jadi musisi kan sebenarnya kayaknya semua orang gitu ya. Betul. Semua orang gitu. Kayaknya jadi fans dulu gitu, kemudian ngulik, jadi kemudian belakangan tanpa diniatin gitu tiba-tiba jadi musisi gitulah. Ya, betul ya sekali. Kan? Agree. Nah, proyek Death Jam itu sebenarnya proyek fandom. Jadi kayak fans, saya, Iwan dan beberapa kawan-kawan lain itu emang agak nerdy dalam hal fandom gitu kayak. Saya suka hip hop sejak lama, si Crowbar juga, Iwan juga, tapi juga dalam satu sisi lain kita juga fans musik-musik ekstrim lainnya gitu, kayak metal, terutama metal kayak gitu. Bahkan dalam satu titik tertentu di hidup saya juga saya lebih sering dengar metal pada saat itu daripada dengar hip hop. Jadi artinya ingat gak kalau zaman-zaman dulu kalau kita sharing musik tuh, ngobrol musik tuh kayak seseru itu gitu, bisa tukeran kaset apa, ngobrolin rilisan baru gitu kan. Apalagi kalau udah ngebahas rilisan yang memang pada saat itu kan belum ada internet ya. Kita lihat Thanks To gitu, kita lihat cover album gitu, kayak Thanks To anjir. Kok kenapa dia Thanks To-nya Ice-T itu sama Evil Dead ya? Temenan gitu kayak gitu kan gitu kan. Betul dulu gitu kan. Anjing ini body count ini dulu begini kayak gitu-gitulah maksudnya. Jadi artinya ada era di mana obrolan tentang musik itu bisa seseru itu dan kayaknya mungkin sampai sekarang ya untuk beberapa orang gitu. Sampai sekarang untuk beberapa orang. Dan itu biasanya kita tradisikan dari waktu ke waktu dengan apalah mixtape kayak apa, bikin setlist gigs apa gitu. Bahkan kalau pas zaman di Suryalaya sekarang belum sih karena gara-gara pandemi ya. Dulu waktu masih di Kartini itu kita weekend itu kita set up turntable gitu, kemudian kita bikin setlist DJ dadakan gitulah. Siapa yang mau manggung dengan playlist favoritnya silahkan main gitu lah. Jay, Iwan, saya atau siapa gitu muter-muter setlist gitu. Nah, Death Jam itu sebenarnya sesederhana itu. Jadi itu proyek fandom. Jadi saya, Crowbar, Iwan itu pengen bikin semacam tribute buat irisan, momen-momen irisan antara musik metal sama hip hop, atau hip hop yang terinspirasi oleh metal atau metal yang terinspirasi oleh hip hop. Momen-momen itulah gitu. Era-era itu gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Oke, simpel itu. Wah, menarik ya Project Fandom karena seru banget. Karena emang sebenarnya kalau bisa dibilang Kang Ucok itu kan juga gede di scene punk hardcore gitu ya Kang ya. Benar nggak sih Kang? Dan banyak sekali momennya memang kayaknya sih semua orang di era itu kayaknya ya, nggak tahu, saya nggak tahu, tapi kayaknya semua orang di era itu, bahkan saya ngobrol sama Gary Sakala sekalipun gitu yang kayak waktu itu dia memang mainnya pada akhirnya irisannya sama kawan-kawan metal karena emang dulu scene hip hop belum ada kan. Betul. Scene hip hop tuh baru ada kayaknya baru untuk Bandung sendiri itu baru 99 2000. Nggak tahu Jakarta ya, maksudnya scene dalam artian ngumpul. Bikin apa gitu ya, bikin gigs gitu, kayaknya Bandung baru 99 2000 deh. Sebelum itu ya saya nangkring sama anak-anak metal. Berarti di hip hop kaki lima ya penandanya ya waktu itu Kang ya? Hip hop kaki lima malah 2002, 2001, 2002, sebelumnya, 2003. Sebelumnya dia acara X Freedom itu loh.
Oh iya ya, benar. Film itu penandanya itu kayaknya. Nah, ini menarik sih Kang. Maksudnya banyak sekali kan yang ngelihat hip hop tuh irisannya tuh ya udah rumahnya black music gitu kan, di mana ya soul, R&B, reggae. Cuman banyak yang kadang-kadang ya juga wah ya udah gue dengerinnya hip hop aja nih. Gue nggak mau dengerin metal, nggak dengerin punk, hardcore segala macam. Banyak yang gue lihat tuh anak-anak hip hop tuh seperti itu, menutup preferensinya dari luar. Nah, menurut Kang Ucok sendiri seberapa penting seberapa dekat dulu scene hip hop sama metal sendiri itu Kang? Sampai akhirnya Kang Ucok sendiri bikin project Death Jam yang berdasarkan fandom ini gitu. Ya, betul. Kayaknya sangat-sangat dekat dan tanpa disadari juga bahwa itu saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya dalam level tertentu gitu ya. Kalau misalnya mau ditarik lagi ke sangat-sangat belakang era-era primitifnya 79 mungkin gak begitu kerasa karena pada era itu masih era hip hop yang disco gitu, Sugar Hill Gang dan lain sebagainya. Ya. Tapi kemudian kalau udah masuk 80-an, di situ udah mulai ada show pertama kalinya The Clash di Amerika itu bareng Kurtis Blow dan Grandmaster Flash dan Melly Mel gitu kayak gitu, Furious Five kayak gitu. Jadi dari awalnya sebenarnya udah ada irisan yang sangat intens gitu, saling mempengaruhi dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya kita udah nyebutin yang 80-an pertengahan ya, kayak albumnya Randy MC gitu, itu udah sangat rock banget gitu, yang terinspirasi gitu pada era itu. Kemudian Anthrax I'm the Man gitu, mungkin ingat gitu kayak zaman dulu gitu udah nge-rap ala Beastie Boys sendiri pada album awalnya itu inkorporasi dari rock dan lain sebagainya yang diproduksi oleh Rick Rubin, yang Rick Rubinnya sendiri memproduksi Slayer, album Slayer yang maha dahsyat itu Rain in Blood gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang sebenarnya nggak kerasa pada saat itu, yang saya juga kemudian baru menyadarinya mungkin pas kemudian masuk SMP ketemu anak metal dan ini Rick Rubin ini kayak gitu. Jadi saya nggak tahu gitu Rick Rubin itu siapa, tapi saya sering baca di kreditnya dan kemudian ini Rick Rubin ini yang nge-produserin Slayer. Oh ya gitu. Iya, ini ada logo Def Jam-nya kan. Def Jam itu pada saat itu juga ada logonya di albumnya Slayer. Saya bingung, saya pikir itu Slayer itu hip hop pada saat itu. Serius lah pada saat itu kan Def Jam gitu kan. Saya pikir hip hop gitu. Wah, bukan, ini dengerin yang sangat-sangat fenomenal pada saat itu gitu, yang buat saya juga itu life changing banget album. Dan terus sampai akhirnya yang sangat-sangat jelas itu kentara ketika Anthrax, Public Enemy gitu kan, Randy MC, Aerosmith, dan kemudian ada soundtrack Judgment Night. Judgment Night. Itu udah obvious. Tapi ada yang nggak obvious, tapi sebenarnya udah ada sejak lama. Jadi irisan kegelapan sama hip hop. Gore ya. Saya juga gore itu saya baru nyadarin cerita itu ketika pada saat baca wawancaranya Gore-Tex dari Non-Fiction. Oke. Atau Gore-Tex kan membersnya Non-Fiction, di situ dia cerita tentang sebenarnya udah lama kegelapan itu ada di hip hop. Cuman dia makainya nggak pakai distorsi gitar gitu. Oh, oke. Dia jadi cerita tentang kegelapan. Nah, album-album era awal dari dulu saya nggak menyadari itu, tapi saya pernah dengar pernah dengar Insane Poetry. Insane Poetry ya. Nah, Insane Poetry. Sebenarnya itu terinspirasi death metal, cuman mereka nggak pakai musik metal pada albumnya. Oke, wow. Nah, metode itu yang kemudian ditradisikan dari generasi ke generasi. Jadi kayak kalau misalnya ngulik hip hop underground itu ya, yang siapalah Bloodline, siapalah termasuk Non-Fiction ya. Termasuk Non-Fiction, terus Gore-Tex, album-album solonya Ill Bill, Sabak dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya dia jarang sekali pakai metal, tapi kalau misalnya dengerin liriknya itu udah gore banget gitu kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya esensi lirik death metal tapi ada di hip hop gitu loh. Ya, tanpa harus ada elemen metalnya di situ ya. Tanpa harus ada elemen metal. Nah, itu beda cerita. Gitar dan segala macamnya ya. Wow. Betul. Itu yang kemarin kita coba inkorporasi di mixtape-nya Death Jam itu. Jadi ada side A-nya itu kita mix lagu-lagu hip hop yang
core gitu, yang gory gitu, tanpa ada metalnya. Oke. Side B-nya itu yang full distorsi gitu, kayak gitu. Waduh. Ya, kita mixingnya necro dan lain sebagainya gitu, kayak body count kayak gitu-gitu. Ya kurang lebih gitulah ceritanya. Gitu. Jadi proyek fans sebenarnya itu kayak, tapi kan nggak seru juga kalau kita selalu berlaku sebagai musisi ya. Maksudnya, kita juga pengen sebagai fans, karena kita mau nggak mau nggak bisa ngebohongin. Kita mah fans gitu pada basically mah gitu, kayak gitu. Ya oke. Wah keren banget. Berarti bisa dibilang si Dash Jam ini pada saat akhirnya dirilis, berilisnya berarti ada mixtape ya Kang? Ya betul. Koreksi aku ya kalau salah. Ada mixtape, terus kemudian ada t-shirt ya, merchandise-nya t-shirt gitu. Ya. Terus kemudian ada apa lagi Kang? Ada newsletter poster, tapi sebaliknya itu newsletter. Oh, oke. Ada poster besar, terus di baliknya itu ada tulisan Crowbar. Dia nulis tentang 6 lagu favorit horrorcore dia gitu. Istilah lain dari rap yang terinspirasi oleh metal itu adalah horrorcore. Ghetto Boys dan lain sebagainya. Bukan rahasia kalau Ghetto Boys itu fansnya Slayer, dan dia membuat album Ghetto Boys itu terinspirasi oleh metal, karena Scarface itu metalhead sebenarnya. Oke. Nah, ya kalau di wawancaranya. Berarti ini juga alasan kenapa akhirnya Uprock, ya kan, ini dirilisnya berarti merchandise-nya lewat Uprock dan dirilisnya dengan kolaborasi dengan Maternal. Betul. Kemarin tuh rencananya memang sebenarnya nggak sengaja sih sebenarnya. Oh, oke. Nggak sengaja, kayak kita pengen ini, ya udah. Kemudian ya kan kalau di Bandung itu nangkring ngopi gitu di Boogie Down atau apalah segala macamnya. Ya udah kita bikin aja yuk, kita bikin kayak gitu. Jadi ada VD Maternal di situ, kita kita bikin kayak gitu. Seorganik itu sebenarnya nggak ada rencana. Jadi seorganik itu kejadiannya Kang ya, kolaborasinya. Seorganik itu. Lagi ada di tempat tiba-tiba. Betul. Sebenarnya apa yang kejadian di Bandung itu banyaknya sebenarnya organik. Tapi bisa digarisbawahi itu berasal dari nongkrong bareng ya Kang ya. Nongkrong. Itu si Crowbar bikin album tuh gara-gara nongkrong. Ya. Itu pentingnya nongkrong teman-teman. Benar. Wah, berarti rilisannya berapa kopi nih? Berapa paket? Berapa bundle ya, Kang? Kalau bandelnya sih cuma 100 ya. Oke. 100 masing-masing, di Maternal 100, di Uprock 100 atau gimana tuh Kang? Enggak, total 100. Cuman kita limited edition, jadi kayak yang sama ada t-shirt, ada kaset, ada poster newsletter itu cuma 100. Jadi kayak sisanya sih yang bukan non-bundle gitu ya, kayak ada jaket M65-nya itu enggak, dia lepas dari bundle. Oke. Kayak gitu aja. Saya dengar katanya di Uprock udah habis tuh Kang. Kalau di Uprock udah habis, kayaknya Maternal masih ada deh. Waduh, harus dikejar tuh ke Maternal. Kamu ngejar ke Maternal tuh kayaknya. Apa juga keluar di Uprock habis. Nah, ini menariknya sih Kang. Aku pengen ngulik lagi. Kang Ucok itu seneng banget ngerilis mixtape, ya kan? Ya. Sebelum ini kan ada project apa itu, mohon maaf saya agak lupa namanya apa. Cuman itu Kang Ucok juga merilis mixtape. Nah, sebenarnya seberapa pentingnya sih Kang mixtape di ekosistem hip hop itu? Kalau sekarang saya nggak begitu paham ya, karena mungkin nggak tahu. Ini saya juga sudah pengen nanya kayak UPI gitu, kayak generasi sekarang gitu, kayak karena kalau nanya ke saya pasti perspektif orang lama yang 4L tadi, UPI bilang lu lagi gitu, kayak apa ya? Jadi kayak justru saya pengen tahu dari perspektif kawan-kawan baru itu. Fungsi mixtape sekarang apa ya gitu, maksudnya udah ada Spotify, udah ada platform digital apapun lah, you name it gitu ya, bahkan YouTube sekalipun gitu, kalian bisa bikin playlist gitu yang udah menyerupai mixtape gitu, dan kemudian di sharing itu lebih gampang. Tapi kalau buat saya sendiri sebenarnya kalau mixtape itu bukan hanya sharing taste atau inspirasi atau rekomendasi atas apapun yang baru di luar sana, tapi juga kayak sesuatu yang bisa kalian jadikan produk, sesuatu yang bisa kalian jadikan momen, sesuatu yang sebenarnya kayak zaman dulu mungkin ya aku ngalamin gitu, beli kaset mixtape-nya
Joki Saputra. Anjir, itu kan itu ada di mana gitu Joki Saputra ngeluarin mix lagi lagu blend baru di toko tengah tuh ada gitu kayak underground banget gitu yang terus kita nyari gitu kayak itu momen sekaligus momen sekaligus cerita juga gitu, terus juga ada banyak narasi di sana gitu. Nah saya pengen jadiin mixtape itu seperti yang dulu saya tahu gitu. Maksudnya apalagi ketika udah punya double deck dulu tahun berapa ya punya double deck? Saya baru SMA baru punya double deck tuh. Iya. Baru bisa ya, bikin mixtape ya. Merekam mixtape gitu kan. Betul. Atau kalau nggak bikin post tape gitu kan. Bikin beat tapi dari beatnya kosong terus di pause. Dulu kalau bikin mixtape ada kaset apa nggak Kang yang ditiban Kang? Ada dulu. Jadi kalau zaman dulu kan ada yang sial-sial gitu. Anjing kenapa gua beli ini sih gitu. Pernah nggak lo? Iya Kang. Gua bisa beli ini ya itu. Gua pernah beli bukan Bell Beef Defoe gua suka satu lagi ABC. Itu jadi kayak grup anak-anak gitu kayak Criss Cross tapi New Jack Swing gitu. Oh iya Jack Swing New Jack Swing gitu kayak anjing kenapa gue beli ini ya karena covernya mungkin gahar gitu. Akhirnya ditimpa deh Kang. Jadi mixtape gitu. Iya, itu seru ya Kang. Itu biasanya balas dendam kita ke artis kalau zaman dulu kayak anjing ini jelek banget nih album kedua Pilihan jelek banget gue timpa. Gue tiban lo. Itu sih nilai sesuatu value yang nggak bisa kita lakuin sekarang ya kan. Padahal artisnya nggak rugi-rugi amat orang kita yang beli. Oke. Berarti ya ada nilai apa ya? Ada value added-nya, ada nilai mungkin history di balik ya, terus ada sentimentalnya juga, ada cerita di balik itu ya. Betul. Oke. Sebenarnya memang beberapa teman-teman yang sekarang masih ada ya yang tapi nggak banyak memang yang merilis mixtape itu masih ada ya. Sekarang lebih ini nge-share playlist Spotify. Oh iya, sekarang lebih sering nge-share playlist Spotify Kang. Itu udah kadang-kadang digital sekarang. Saya juga suka minta rekomendasi ke kawan-kawan baru juga kalau misalnya apa. Tapi maksudnya kalau dengerin DJ blend itu beda sih sebenarnya. Gak tau ya. Mungkin beda nggak sih kok? Kalau buat gue beda sih. Beda nggak Pi? Tuh, bener. Misalnya kalau lu denger mixtape-nya siapa Sway gitu misalnya gitu kayak dia blend gitu kayak Stretch Armstrong gitu kayak ya pokoknya yang DJ blend gitu kayak mixtape dari DJ gitu. Oh setuju itu beda setuju beda main teknik juga terus kayak gue pernah denger yang sampai sekarang itu terngiang-ngiang itu dulu dengerin mixtape-nya DJ Cam itu mixing lagu Hand on the Palm ke lagunya Sound of the Police. mulus banget dan kemudian kayak satu lagu utuh gitu jadi kayak satu lagu baru ya Kang gitu. Iya gitu itu yang buat gue sih bisa gini ya gitu. Setuju. Ya, gitu. Itu sih bedanya mungkin di situ ya Pi. Jadi ada DJ yang mengemix dari lagu satu perpindahan ke lagu lain itu kita nggak bisa membayangkan bahwa ternyata lagu satu ke lagu lain itu bisa nyambung se-smooth itu gitu. Se-smooth itu bahkan kita nggak ngerasa anjing kok udah masuk ini ya. Gitu kayak Hand on the Palm itu yang apa sih yang duk yang gitu kayak. Terus tiba-tiba Sound of the Police, Sound of the Police gitu anjing ini mulus gini gitu mantep banget. Dan begitu terjadi biasanya kita pecah tuh wow gitu. Anjing. Dan itu akan kita dengerin untuk berapa lama? Kalau aku sih terus terang mixtape itu kadang-kadang bisa menimbulkan kayak semacam surprise sendiri gitu loh. Kayak ada efek kejutan di dalamnya. Iya betul. Masih ingat banget tuh waktu dulu saya di Sydney itu sering banget kan ada yang nongkrong terus di pinggir jalan jualan mixtape.
kadang-kadang cuma harganya itu cuma $5 gitu. Ah, udahlah beli aja gitu. Nah pas disetel, wah itu keren banget. Gak cuma harta karun banget. Saya masih simpen dari situ. Wah itu menurut aku tuh kayak yang wah ini benar-benar efek kejutannya itu nemu. Ada yang busuk juga ada, yang ngaco gitu juga ada gitu. Cuman begitu nemu yang bagus tuh keren banget sih. Gitu. Tapi ya, kayaknya budaya mixtape maksudnya DJ juga perlu lebih banyak melakukan ini lagi biar masyarakat juga jadi makin tahu sih. Karena nggak banyak juga yang tahu part ini Betul sekali. Yang masih ngelakuin mungkin ya teman-teman di Bandung, Sonu Tolani masih sering bikin. Ya. Jadi mungkin harus lebih banyak biar teman-teman juga masih makin tahu bedanya gitu. Ya, dan nggak mungkin juga sekarang banyak masuk ke radio juga sih. Banyak DJ mixtape yang masuk ke radio dan mudah-mudahan pinginnya itu dari lagu-lagu tersebut banyak terselip lagu-lagu hip hop Indonesia. Amin. Ya. Juga supaya ya orang-orang juga tahu nih mixtape nih kayak gini ya. Gitu nggak cuma. Iwan lagi bikin mixtape lokal. Jadi kayak mixtape nge-mix dari rilisan kawan-kawan 10 tahun terakhir. Wow. Jadi, ya tunggu aja. Jadi kayak saya juga lagi nungguin sih. Maksudnya bukan nungguin juga lebih ke memecut supaya cepat. Asik, dapat bocoran kita. Ya, siap. Oke. Wah, itu berarti seru banget ya. Emang banyak sih yang mesti bisa dikulik gitu loh dari hip hop dan historinya dan elemen-elemen yang bisa menjadikan surprise elemen. Nah, Kang, sekarang pingin bahas Kang Ucok sendiri. Lebih ke personal nih sekarang. Kan Kang Ucok tuh MC, aktivis, penulis, produser, pengelola label, pokoknya figur yang penting dah di scena hip hop gitu. Ayah juga, suami juga. Nah, semua itu yang jadi prioritas saat ini yang mana, Kang? Prioritas ya pasti anak saya yang lagi baru masuk kuliah. Oke. Baru masuk kuliah, jadi saya agak keteteran untuk apa ya istilahnya maksudnya dia milih jurusan yang sebenarnya saya sarankan untuk tidak ambil, masuk seni rupa. Oke. Masuknya seni rupa, Kang? Masuknya seni rupa, padahal saya udah bilang kenapa masuk seni rupa, itu nggak ada gunanya, saya pernah di sana soalnya. Kamu tuh gimana? Jadi ya intinya ya seperti itulah, kurang lebih punya anak yang baru masuk kuliah dan lain sebagainya. Kedua saya ikut bimbel tahun depan mau kuliah juga, karena anak kelas 3 SMA sekarang ya mau ujian tapi dengan kondisi kayak sekarang. Gitu, betul. Kasihan. Ya, semua anak di Indonesia kasihan. Ya, kasihan. Harus belajar online. Ya maksudnya ya itulah. Tapi dengan semua apa yang tadi Yakom atau Upi bilang, sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh sih. Kayaknya semua kawan-kawan juga punya multitaskingnya sendiri yang berbeda-beda kayaknya, siapapun itu gitu. Ya aku juga saya yakin gitu kayak gitu. Jadi ya mengajar segala macam ya. Bikin musik bikin lirik, besoknya harus gimana ngurusin anak juga, kayaknya itu multitasking yang di situ justru yang bikin hidup jadi lebih luar biasa kan di situ biasanya. Ya, setuju. Oke. Nah, Kang, dari Homicide, Trigger Mortis sampai ke Bars of Death, ya kan banyak cerita. Pokoknya ngambil tema tentang konspirasi dan isu-isu sosial, tentang kondisi seperti sekarang, di mana bisa dibilang kita tahu banyak sekali aksi yang turun ke jalan, aksi Kamisan pun yang terjadi itu sering banget itu masih terjadi tapi nggak didengar gitu, demo di mana-mana. Menurut Kang Ucok, musik rap sendiri itu masih bisa dilihat nggak sih, Kang? Dampaknya itu untuk menjadi musik yang menggerakkan atau yang bisa gitu deh, Kang, tahu kan maksudku? Oke. Itu pertanyaan permanen sih kalau buat saya. Artinya maksudnya saya selalu bertanya tentang fungsi dari passion, fungsi dari seni itu sendiri ketika keluar dari ranah personal. Kalau ranah personal kan udah selesai ya, maksudnya ranah personal tuh kayak saya suka musik, kemudian musik menggerakkan saya bisa begini begitu gara-gara musik dan lain sebagainya, itu personal udah selesai gitu. Jadi saya senang-senang dengannya, saya bisa cari makan di situ dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih besar itu
justru buat saya pertanyaan permanen, sejauh mana kemudian musik saya atau kawan-kawan bikin itu kemudian bisa berbicara lebih banyak dari sekedar dia musik sebagai produk yang didengar, gitu kayak gitu. Karena saya yakin musik itu juga dia produk sosial, dan kemudian kalau produk sosial di situ ada uang yang terlibat dan lain sebagainya. Di mana ada uang di situ juga ada gerakan dan lain sebagainya. Gitu. Tentunya semua gerakan politik itu urusannya ujung-ujungnya perut gitu. Nah, dalam konteksnya seperti itu, saya pengen tahu juga selama ini apakah bisa gitu. Dan itu yang coba saya lakukan sebenarnya gitu. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa jawab dengan mudah, karena dalam proses eksperimennya itu jatuh bangun. Kadang bisa, kadang enggak, kayak gitu-gitu. Maksudnya, tapi itu sesuatu yang kalau kerja tuh kayak kalau mitos tuh Sisyphus gitu ya, gelundungin batu, udah turun lagi ke bawah ya lu gelundungin lagi ke atas gitu, naikin lagi ke bawah lagi, kayak gitu-gitu. Dalam konteks tertentu ada yang berhasil gitu, ada yang, dalam konteks yang lain ada yang biasa aja gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa segala macam, bukan cuma seni, itu bisa bicara lebih banyak keluar dari wilayah personal. Tapi tentunya harus selesai di wilayah personal dulu, kayak gitu. Karena saya yakin revolusi sosial itu berawal dari revolusi personal dulu, kayak gitu. Pas jawabannya. Terjawab Kang dengan baik dan konkret. Harus dicoba. Itu memang pertanyaan yang akan selalu ditanyakan sama kawan-kawan baru, sama kawan-kawan lama gitu kayak itu akan selalu jadi pertanyaan. Dan ketika itu jadi pertanyaan, di situ pula akan selalu dicoba gitu kayak gitu. Saya sendiri juga nggak pernah punya jawaban pasti tentang hal itu selain usaha untuk nyoba melakukan itu dalam konteks yang sebisa saya gitu, dan sebisa kawan-kawan lain, karena pekerjaan perubahan sosial itu bukan pekerjaan sendirian. Ya, berarti jadi pekerjaan barengan. Berarti bisa kalau misalnya kita quote KRS-One pernah bilang gitu ya, mungkin it's not only hip tapi you have to hope into it gitu ya. Hope, ya. Wow, jadi emang harus ada di lain musik itu bisa menggerakkan, tapi lo sendiri harus tahu cara menggerakkannya seperti apa, dengan mungkin disertai dengan campaign yang bisa menjadi viral lagi, menjadi berdampak untuk teman-teman gitu ya. Banyak banget. Jadi kalau tadi pertanyaan, ya aku ngebuka pertanyaan dengan contoh-contoh di lapangan apa yang terjadi sekarang. Ada aksi terhadap kebijakan-kebijakan, ada aksi protes untuk mengingatkan pelanggaran HAM yang masa lalu, ada ini, ada itu. Saya pikir justru kalau itu adalah protes sosial yang momentum, tapi ada perubahan sosial yang jadi denyutnya sehari-hari, yang bagaimana kalian memastikan bahwa kanan kiri kalian bisa makan, misalnya gitu. Itu perubahan sosial yang paling esensial. Apakah kalian bisa memastikan apa yang kalian lakukan paling nggak berguna untuk kanan kiri kalian gitu, misalnya gitu. Misalnya gitu. Bagaimana kemudian apa yang kalian lakukan itu bisa berdampak secara ekonomi di komunitas kalian, misalnya. Itu bagian dari revolusi yang jadi denyutnya justru. Apakah kemudian kalian bisa memastikan kanan kiri kalian nggak kehilangan rumahnya, misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang sangat-sangat esensial. Bukannya saya nggak penting kemudian aksi-aksi protes itu penting, tapi yang sering dilupakan kawan-kawan bahwa tujuan segala macamnya itu adalah aksi protes, padahal bukan gitu. Ujungnya kan sebenarnya bagaimana kalian mentransisikan sekeliling kalian gitu, jadi bukan sesuatu yang diimpi-impikan gitu, bukan. Saya pengen masyarakat begini begitu, tapi kalian melakukan itu gitu. Itu yang banyak dilakukan oleh banyak generasi muda sekarang gitu. Saya bersyukurnya seperti itu gitu. Jadi pokoknya bisa apapun yang dilakukan mesti harus bisa berdampak ya, Kang ya. Saya pikir ya. Wow, alright. Bengong saya Kang. Bengong kenapa? Abis itu diminum sendirian sih, coba gumin. Ini isinya kopi Kang. Obat batuk tuh.
Tadi saya udah rekam apa yang Kang Ucok ngomongin, nanti malam saya tulis di lirik saya. Banyak colongannya itu nanti. Cheers dulu dong buat Kang Ucok ya. Cheers dulu buat Kang Ucok. Cheers, siapa ya kopi bubuk. Kang, selain Dead Jam, apalagi yang sedang dikerjakan oleh Kang Ucok juga teman-teman Grimlock nih, Kang? Sebenarnya justru ujung tahun ini lagi banyak-banyaknya, Pi. Wow. Iya, karena ya faktor pandemi itu tadi. Jadi kayak setengah tahun pertama itu kita kayak mundur gitu, kayak semua orang diam di rumah, semua orang membatasi diri dan lain sebagainya gitu. Termasuk beberapa kawan-kawan yang rencananya akan merilis album tahun ini. Jadi kita pas 2019 kita mau nyambut 2020 itu dengan sangat-sangat bersemangat karena 2020 itu 10 tahunnya Grimlock. Jadi bakal banyak rilisan di tahun 2020. Nah, jadi kayak kita wah ini bulan ini kita rilis ini ya. Bulan ini rilis ini, nanti di pertengahan tahun pas ulang tahun kemarin itu bulan Juni. Kita Grimlock ulang tahun. Itu tadinya awalnya kita mau bikin Grimlock Fest. Grimlock Fest, kawan-kawan roster Grimlock main gitu semua di situ gitu. Kita ngundang banyak kawan, ada bazar di situ, jadi ada multi komunitas di sana, lapak segala macem lah dari Rumah Bintang atau segala macam. Dan pandemi datang, kita cancel semua. Emang bangsat pandemi ini ya Pak. Pandemi datang, ada cancel, jadi gantinya adalah kemarin tuh nggak ramai juga kan kalau nggak ada gantinya. Gantinya adalah kita sekarang lagi bikin kompilasi yang tanggal di minggu ketiga November itu keluar gitu, kayak gitu. Kompilasinya Grimlock. Bocoran kompilasi Grimlock kayak apa Kang? Bocoran dikit Kang. Bocorannya semua roster Grimlock yang produktif dan aktif yang menyempatkan diri untuk bikin lagu baru gitu. Ada beberapa yang nggak sempat gitu, kayak Renslam itu nggak sempat gitu. Ada beberapa yang memang karena waktu dan satu hal dan lain hal gitu, jadi kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kita dipadetin cuma 16 band, ada Slot, ada Crowbar ya, I Feel Six, kemudian Jeruji. hip hopnya cuma dua. Jeruji, Kidsway, kemudian ada Coil, ada ada 16, ada yang lain lah, ada saya juga sampai lupa nih. Wah ngeri. Taring dan lain sebagainya. Ngeri banget. Minggu ketiga November nih Kang ya? Minggu ketiga November harapannya gitu. Sekarang saya juga ini lagi ditagih deadline sama kawan-kawan di kantor, masih Feby, masih Iwan, karena sampulnya belum beres-beres. Oh itu Kang Ucok yang ngerjain Kang sampulnya Iya, ya? aku ngerjain ya, buklet dan ada bukletnya juga dalamnya. Wah. Jadi Keren. mungkin kayak agak mundur seminggu lah. Jadi seharusnya tanggal 8, tapi kayaknya nggak akan kekejar tanggal 8. Mundur. Oke. Tanggal 16. Bikin kaos t-shirt juga nggak Kang kayak gini nih Kang? Ada. Pakai itu. Gue baru nyadar. Saya pingin tanda tangan di kaos waktu itu. Cuman kalau tanda tangan di kaos ya nggak bisa pakai nanti di buku aja dah kalau gitu. Betul, jangan nanti bleber tintanya itu jelek banget. Oke. Wah, seru banget ya ini. Jadi karena memang pandemi, jadi kawan-kawan yang awalnya rekaman di awal tahun itu mundur semua di akhir tahun. Ya. Jadi banyak banget itu di akhir tahun dan awal tahun 2021 tuh numpuk banget gitu, kayak ada yang rilis CD, rilis vinyl, rilis segala macam gitu, kayak numpuknya di akhir tahun. Jadi kayak Taring baru nerusin lagi, Kidsway baru nerusin lagi, Forgotten baru beres sekarang, jadi kayak numpuk di akhir tahun gitu. Wow. Jadi agak pusing juga ini ngatur jadwalnya. Wah. Jadi PR-nya baru dimulai sekarang ternyata Kang ya? PR-nya baru sekarang, gak kerasa gitu. Kang, tapi gue tertarik banget sama Grimlock Fest tadi, walaupun ya si Corona brengsek ini menghantam 2020, ada kemungkinan dipindahkan ke 2021 nggak Kang? Pengennya sih kita berharap banyak ya, tapi kadang-kadang banyak hal di luar sana yang bikin kita pesimis lagi gitu, kayak iya gitu bakal beres 2021 gitu. Iya gitu bakal beres 2021, mau gak mau pengennya iya gitu, tapi kan kita sampai sejauh ini saya nggak ngelihat ujungnya di 2021. Nggak tahu ya, bisa panggil saya orang yang pesimis, tapi saya nggak ngelihat itu 2021. Pengennya sih begitu itu. Ya.
Tapi itu akan jadi suatu momentum yang gokil banget sih. Pasti. Wah. Iya, udah direncanain banget itu. Ngeng kita orang ngeng. Berangkat. Wah, ini juga ngelihat akhir tahun banyak banget proyek yang nggak keluar. PR-nya banyak, kita juga PR-nya banyak, Pi. Nabung buat beli ya, beli kompilasi. Betul. Saatnya dikuras tabungan. Iya, betul. By the way, rilisan hip hop lokal 2020 apa aja ya? Maksudnya ada yang apa gua banyak yang miss atau emang gua nggak ngelihat ada yang rilis atau gimana, Pi? Kalau 2020 kan pembuka tahun sudah ada Renslem, habis itu ada Mario Zwinkel, ada beberapa rapper-rapper dari kemarin juga baru Senyosa juga dari Flores gitu. Cuman memang nggak banyak untuk yang rilis fisik, Kang. Iya, yang nggak banyak kan mereka serangnya digital memang nggak. Ya. Gitu. Jadi bisa hitung jari lah ya kalau tulisan fisik ya. Cuman Timur memang bergejolak banget sih, Kang. Itu rame banget. Oh iya. Gitu. Ada satu ini juga yang keluarin EP, ada satu talent baru namanya Januarta The Goat. Itu juga dia baru keluarin EP-nya di tanggal 10 Oktober kemarin gitu. Jadi sebenarnya cukup ramai, tapi memang banyaknya di ranah digital sih gitu. Nah, oke. Ya. Pengen ngelis sih sebenarnya. Jadi tiap tahun saya pengen ngelis beberapa yang lokal, tapi kayak nggak tahu sampai berapa bulan kemarin gitu, sampai aku tuh ngelis sampai bulan Juli itu nggak terlalu banyak. Juli kesini saya nggak begitu ngelis lagi. Oh gampang kan, nanti kalau butuh data ya kok tiap minggu nyatetin kok di bukunya tuh. Kalau kamu perlu data dia ada buku ajaibnya kan. Ya. Divisi pengarsipan hip hop lokal. Ya, ini orangnya. Mesti ada, Bi. Mesti ada. Setuju, Kang. Setuju. Perlu ada. Mesti ada. Perlu ada. Setuju. Terutama anak-anak muda ya, maksudnya yang energinya lebih gede lah. Ya. Setuju. Kang, tadi kan udah ngobrolin rencana-rencana ke depan nih. Apa aja akan ada rilisannya. Kalau boleh tahu nih, Kang, mungkin ini dari sudut pandang personal nih, Kang. Apa sih impian Kang Ucok dalam hip hop atau musik itu sendiri yang sampai sekarang belum terwujud dan masih terus dikejar, Kang? Apa ya? Yang sangat-sangat spesifik gak ada sih. Maksudnya bukan untuk dalam beberapa hal ada, cuman maksudnya saya nggak sampai segitunya. Maksudnya kayak kalau opinanya itu mungkin dalam artian ngejar gitu, maksudnya enggak sih, enggak saya kejar-kejar banget gitu. Maksudnya saya dari 2000 sebelum di Mima sama 2017 gitu, 2016 2017 itu garap album solo. Saya pengen punya album solo dari dulu, belum pernah. Ada juga kolaborasi gitu setelah Homicide gitu. Atau bikin grup lagi gitu. Saya pengen punya album solo. Cuman ya itu kayak anjing kok males ya gitu yang tiba-tiba yang terus tiba-tiba ada DJ Steel gitu yang nawarin, DJ Steel almarhum, DJ-nya Dalek itu yang nawarin kolaborasi. Ayolah kita kolaborasi, kerjain lagi, udah beres Fateh itu. Terus ada Dois gitu, ketemu Dois gitu yang kita bikin kolaborasi, ya kita bikin kolaborasi. Jadi gitu aja terus jadi kayak nggak beres-beres jadi kan. Ya. Terus 2018, 2014 terus ada Azi kita kayak semacam bikin proyek lagi gitu. Bukan reuni juga sih, pengen proyek baru gitu kayak Bass of Death. Terus tiba-tiba yang ya kita bikin album aja gitu kayak gitu. Jadi kelewat lagi gitu aja terus. Jadi lagu-lagunya tuh kadang-kadang yang gua share aja udahlah. Kemarin gitu ada yang memang momentumnya pas gitu, aku keluarin aja single kayak gitu. Nanti yang di awal tahun mau bikin 7 inch-nya vinyl gitu, yang cuma 2 lagu gitu, kayak gitu-gitu aja. Jadinya pengen sih bikin album, cuman kayaknya kayak ceritanya 2020 aja nih misalnya. Dulu mungkin ini sekaligus ngejawab pertanyaan Upi. Jadi dari dulu tuh saya semenjak Homicide bubar itu pengen manggung. Jadi tapi selama ini materi-materi itu yang susah buat dibawain manggung gitu, kayak pengen bawain Fateh itu luar biasa susahnya gitu, kayak karena emang DJ Steel-nya juga nggak di sini. Terus kemudian secara teknis itu nggak bisa dimainin sama Iwan gitu, kayak gitu udah beda planet gitu tekniknya gitu. Nah terus nggak bisa main. Terus bikin sama Dois itu yang susah banget manggung gitu, yang malum dua-duanya bapak-bapak gitu. Terus yang Dois lu bisa tanggal segini, anjing gua gak bisa. Terus kemudian yang si Dois, Cok
lu bisa nggak tanggal segini? Anjing gue kagak bisa, gue tur buku kayak gitu terus aja gitu, terus jadi wacana terus sampai pas waktu kemarin kawan-kawan main di Spasial itu Bomb the Town Ya. itu tadinya mau main Aduh. dari last minute gitu yang pokoknya yang pasti anjing nggak bisa lagi kayak gitu aja terus gitu. Nah akhirnya sampai capek gitu, terus kayak 2014 bikin Bars of Death, lama akhirnya nggak beres-beres albumnya gitu, si Azinya ngilang lagi, nggak jadi lagi punya grup, nggak jadi lagi manggung, jadi nggak manggung akhirnya, dari saking stresnya, pendek cerita, saking stresnya kemarin tuh anjing gue bodo amat deh, saya mau pengen manggung pokoknya, jadi akhirnya saya bikin band punk, jadi cuma khusus buat manggung, jadi khusus buat manggung, sekarang tuh lagi rekaman album. Oke, siapa anjing? Kira gue akhirnya manggung juga terus pandemi datang. Covid. Sialan nanti. Udah bikin band juga tetep aja nggak manggung. Tragis memang. Kita terakhir temu Kang Ucok tuh Bomb the Town ya terakhir ya. Iya, benar. Terakhir Ya, Bomb the Town ya, benar. Barang kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan gitu tahun depan ceritanya. bertemunya di Grimlock Fest ya. Moga. Ya, pengennya sih gitu, ya pengen punya album solo, ya pengen manggung ya. Banyak maunya sih orang kayak gue, tapi yang gak banyak kejadian juga. Ya yang lain-lain banyak sih, yang lain-lain ada beberapa yang udah gitu, aku pengen jadi ngeproduserin udah gitu, kayak ini udah. Tapi maksudnya tetap pengen lagi gitu, ya kayaknya menarik juga kalau ketemu kawan baru lagi gitu yang bikin exciting lagi berkarya gitu kayak gitu. Yeah. Itu mungkin apa ya, privilege apa ya istilahnya, privilege aku sering ketemu kawan-kawan baru gitu. Yeah. Jadi itu micu buat bikin karya juga apa juga gitu, kayak apa ya, kalau ketemu kawan-kawan baru terus yang bagus-bagus gitu, nggak bisa nih gue ketilapnya, anjing gue mesti bikin lagi gitu, kayak gitulah. Kayak model-model seperti panas itu. langsung ya Bang Kang ya. Panas. Jadi sebagai bocoran, itu album Demi Masa itu album panas sebenarnya. Masa gini-gini aja hidup lu doi? Iya gini aja hidup lu anjing. Bangsat nih anak-anak baru nih gitu, bangsat bener nih anak-anak baru, udah bikin album, ayo bikin album. Emang penting sih harus panas terus sih Kang gitu. Oh iya, harus panas ya. Gak pingin naik panggung lagi Kang sama si Public Enemy waktu itu. Aduh, janganlah, itu aib sebenarnya. Orang bilang anjing, lecok lu anjing, wah apaan sih, itu aib anjing. Itu saya nonton, wah ngeri Kang Ucok naik. Lu gimana sih bayangin starstruck gitu, yang lu anjing akhirnya nonton Public Enemy, anjing dia yang sepanjang set gitu, setengah set itu kan, waktu itu setengah set kan. Iya. Setengah set itu anjing yang udah anjing nge-rap itu tuh sampai orang-orang kanan kiri gua tuh udah kenal ludah gua gitu lah. terus yang tiba-tiba terus yang anjing siapa yang mau naik ke atas, anjing gua nyumput itu di bawah tuh. Itu nyumput asli gue di bawah anjing, soalnya anak-anak teriakin gitu, ucok ada, anjing kagak mau gue nyumput, gue di bawah sampai gemeteran gitu. Terus apa coba? Kemana anak digotong anjing? Iya saya lihat. Oh tiba-tiba kamu dengan kayak kalau nggak salah pakai Slayer ya waktu itu Kang ya. Terus gitu ya udah, wah nyanyi bareng, gue langsung merinding Kang, saya lihat ya, parah. Sek itu anak-anak. Si Aryan tuh, kerjaan si Aryan tuh. Udah tahu. Pastilah di mana-mana kan lu ketemu yang orang yang lu dengerin sejak SD gitu. Iya. Ya anjing, gue denger Public Enemy kan 87, 88 gitu masih 86 gitu, yang awal Public Enemy number 1 tuh 86 gitu, yang anjing ini bagus banget gitu. Terus yang suatu hari terus ketemu gitu, cing kan speechless gitu kan. Cing gue ngapain? Anjing ketemu Public Enemy terus disuruh nge-rap, anjing itu enggak banget gitu. Itu momen paling enggak banget lah. Gawat itu sih, gawat. Kalau ada momen seperti itu lagi Kang, kira-kira mau sama siapa Kang? Mau naik panggung gak? Siapa ya?
Banyak sih maksudnya, tapi yang gue pengen banget ketemu The Coup. Jadi kayak Boots Riley, tahu Boots Riley dari The Coup. Oke. Nah, gue pengen banget. Jadi artinya yang kayak jadi setelah Chuck D, fandom gue tuh sama Boots Riley gitu. Sampai sekarang gitu. Jadi kayaknya kemarin tuh udah minta juga di DM gitu yang mau nggak featuringan gitu. Terus yang dia ngebalas, terus besoknya akun Twitternya ditutup. Itu anjing, gue kemana lagi gue mau nagih. Siapa kan itu anjing. Gue udah DM gitu, udah capek-capek DM. Terus yang oke, nanti abis ini ya, di sini lagi ada di Amerika tuh lagi ada, kemarin tuh Black Lives Matter itu. Dia lagi ngorganisir open lah, apalah gitu ya, ngorganisir protes segala macam. Oke, siap, ditunggu, gue bilang gitu. Anjing, pas kemarin mau nagih lagi, anjing ditutup akun Twitternya nih. Ada-ada aja nih. Siap. Ya mudah-mudahan nanti dibuka pas bordernya US dibuka, Twitternya nanti dibuka lagi kali. Amin. Disuspend kayaknya itu dia. Kayaknya udah sedikit lagi tuh Kang ya, sedikit lagi tuh. Sedikit lagi itu disclose. Boots Riley man, Boots fucking Riley man. Waduh, seru banget sih ini ngobrol-ngobrol sama Kang Ucok ya kan. Historinya dapat, visi-visinya dapat, kocak-kocaknya dapat juga. Tuh beneran lu cek deh sekarang nggak ada itu akun Boots Riley, nggak ada. Ini suspend aja. Kayak kebanyakan dijulitin sama masyarakat Twitter kayaknya sih. Atau lupa password Kang, ngeblok jadinya dia. Kagak, emang belakangan tuh dia yang kayak promosiin apa sih, burning police car gitu. Iya. Apalagi tuh anti-Trump. Iya, suspend berarti bener ya. Suspend Lagi diinterogasi berarti dia. Aduh, ya mudah-mudahan kebuka lagi jalannya Kang. Iya, featuringnya bisa dapet. Amin. Masih itu nasib akun-akun SCW. Akun SCW Amrik gitu. Iya. Oke, wah. Seru banget dan gak kerasa udah banyak banget yang kita obrolin. Ini pertama kali juga Kang Ucok di Povore ya? Iya, betul. Wah, thank you banget loh Kang atas Kang, terima kasih banget waktunya. ngobrol ya. Sama-sama Pi. Senang sekali bisa ngobrol nih. Lanjut album baru. Iya dong. Iya. 2021. Iya dong. Insya Allah 2021. Siap. Iya kok jadi itu collab sama Jeruji. Kang Ucok bukan yang bikin beatnya katanya. mereka minta, mereka kemarin datang yang tolong ini dong, mereka konsultasi gitu, beat, model beat type-nya model kayak gimana dan segala macam, si drummernya dan lain sebagainya. Buat apa? Mau kolaborasi sama Yako. Wah anjing, gue baru tahu, gue bilang. Saya juga kedar ini, cuman ya dengan jalan Tuhan lah, insya Allah dijalankan. Begitu dengar, wah Kang Ucok yang bikin, lebih kedar lagi saya. Makin jadi dibocorin ya, kacau ini. Harusnya jangan bocor sekarang ya. Di gua kedar banget TV kalau gitu. Tapi saya kayaknya mau bertapa dulu nih, karena dikasih referensi sudah kan sama Kang Andre gitu kan. Tinggal ya udahlah. Saya semedi dulu. Siap. Ditunggu. Kang Ucok, terima kasih banget sekali lagi waktunya. Sehat selalu Kang, salam buat teman-teman Grimlock. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mampir ke Bandung segera ya kok ya. Amin. Mampir ke kantor baru. Siap ke sekalian ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. Siap Kang. Ngobrol. Terima kasih banget Kang. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat ya. Siap Kang. Selamat istirahat. Sehat selalu semuanya. Amin. Sama-sama Kang. Bye-bye. Makasih Kang. Ini adalah What's Poppin' paling lama dan paling berfaedah. Betul. Dan paling segan. Sampai tim produksi tadi mau nyuruh Kang Ucok untuk landscapein videonya, nggak ada yang berani. Kita pun segan terus terang. Ini kayak benar-benar ya apa ya patut disegani sih gitu loh, karena memang kontribusinya Kang Ucok di scene hip hop itu nggak cuma scene hip hop, Ki sampai Pi. Yap. Ki siapa Ki ya? Kibo. Kanebo. Kiting. Kisut. Oh kan colokan promo sama itu Durus ya kan. Dasar masih kisut.
Udah enggak. Udah oke. Lanjut. Jadi Kontribusinya itu nggak cuma di skena hip hop tapi juga di punk, di hardcore gitu. Yes, Terus kemudian yes. Grimlock sendiri kan memang juga nggak cuma rilisan hip hop aja Betul, kan. Gitu. betul. Jadi emang patut disegani sih karena apa yang dilakukan buat ekosistemnya itu sendiri sudah luar biasa. dia gitu. sudah makan asam garam istilahnya. Betul. sampai maksudnya menurut gua orang itu bisa dibilang besar buat gua kalau banyak tiba-tiba rapper pakai flow-nya Kang Ucok. Iya. Lu Kang Ucok banget sih lu. Berarti kan udah ada trademarknya nih Kang Ucok udah seperti ada ini. brand equity-nya. Yes. Sudah ada seperti itu ya. Jadi emang ya gitu tadi saya kayak bener-bener kayak ya udah segan gitu. Betul. Tapi ya Si ternyata berani tuh gue bercanda sama dia. Kalau ketemu juga gue diam aja ya Kang. Tapi ternyata ya dibalik semua yang mungkin orang ngelihat Kang Ucok begini gitu. Tapi ya bisa dilihat pribadinya sangat hangat ya. Gitu, sangat dan humble banget sih. gitu. Dan beliau masih yang menarik adalah beliau juga masih terus ingin tahu gitu apa Itu yang paling penting. yang terjadi di hip hop Sekarang. sekarang dengan beliau menanyakan siapa Apa nih aja yang baru. rilisan ya kan di tahun 2020 gitu. Itu kan berarti emang beliau masih ingin tahu gitu, Yes. nggak terjebak di yang era Betul. dimana beliau ini biasa gede karena sampai sekarang pun yang Ucok masih ada. Betul banget. Dan menurut gua kalau misalnya nanti ada satu saat ada award gitu ya. Library Music Hip Hop Indonesia, dia sih orangnya. Dia sih. Lu mau nanya apa juga dia orangnya udah. Buku yang kemarin dirilis itu kan juga menceritakan Betul, perjalanannya betul. beliau di hip hop ya. Betul. Didengerinnya apa aja, sejarah historinya jadi menarik banget kalau lo juga lihat. Bukunya apa judulnya lupa gua. Flip the Script. Flip the Script. Yes. Flip the Script. Kasnya. Itu buku paling lama yang gue baca. Karena tiap yang gue baca, gue ngulik dulu di internet. Mana sih rilisannya tahun segini? Yeah. Akhirnya gue denger dapat ilmu baru gitu. Yeah. Menarik sih. Oke, jadi ya that was Kang Ucok ya. Yes. Kalau di Twitter namanya Morge Vanguard ya. Yes, betul sekali. Jadi lo cuma bisa melihat sosial media beliau itu hanya di Twitter aja. Di Instagram nggak ada. Betul. Nggak ada di Instagram. Adanya recordable ya Grimlock. Betul. Jadi jangan sampai disuspend ya Kang ya akun Twitternya. Dan terus saksikan teman-teman ini apa tadi? What's Poppin'. Dan karena kita akan selalu memunculkan orang-orang yang punya lagi happening ini sekarang. Lagi poppin. Always poppin. What's Poppin'. And tetap bersama-sama Yako dan juga Tuan 13. saksikan terus Hip Hop Hore. Jangan lupa subscribe channelnya dan Komen. bunyikan loncengnya. Alright, cause we gonna be back next week and next week and next week. Gak berhenti.